Pernah nggak kamu lihat orang yang kelihatannya baik-baik saja, setelah kehilangan sesuatu yang besar, mereka tetap berangkat kerja, tetap ngobrol seperti biasa, tetap kelihatan normal di depan orang lain. Nggak ada tangisan, nggak ada drama, nggak ada tanda-tanda runtuh. Tapi anehnya, justru disitulah sering tersembunyi kesedihan yang paling lama. Banyak orang mengira, kalau seseorang tidak menangis, berarti dia sudah kuat. Kalau dia masih bisa kerja, berarti dia sudah ikhlas. Padahal dalam psikologi, tidak semua duka terlihat dari luar. Sebagian orang terbiasa mematikan emosinya supaya tetap bisa berfungsi. Bukan karena mereka tidak sedih, tapi karena hidup menuntut mereka untuk tetap jalan. Ada tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan. Ada peran yang tidak bisa dilepas. Ada orang-orang yang bergantung pada mereka. Jadi otak melakukan satu hal yang terasa paling aman. Menunda rasa sakit. Bukan menghilangkan, bukan menyelesaikan. Hanya menunda. Ada juga orang yang tidak menunjukkan duka, karena mereka tidak ingin orang lain khawatir. Mereka merasa harus jadi yang paling kuat. Harus jadi penopang, harus jadi yang kelihatan stabil. Mereka takut kalau mereka runtuh, orang lain akan ikut runtuh. Jadi, mereka simpan semuanya sendiri. Sambil bilang, aku nggak apa-apa. Sambil meyakinkan orang lain, aku bisa. Masalahnya, duka yang ditunda itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk. Kadang, berubah jadi rasa kosong. Bangun pagi, tapi tidak ada yang benar-benar terasa. Hal-hal yang dulu menyenangkan, sekarang terasa hambar. Kadang berubah jadi kepekaan berlebih, mudah tersentuh, mudah sedih, karena hal kecil. Kadang juga muncul tiba-tiba, menangis tanpa tahu kenapa. Padahal, hari itu kelihatannya baik-baik saja. Inilah yang sering tidak dipahami banyak orang. Berduka itu tidak punya satu bentuk. Ada yang berduka dengan tangisan, ada yang berduka dalam diam, ada yang berduka sambil tetap sibuk, ada yang berduka sambil terus terlihat kuat. Semua itu tetap duka. Hanya caranya berbeda, dan tidak semua orang punya ruang untuk berduka dengan aman. Tidak semua orang punya tempat untuk menjatuhkan diri. Tidak semua orang punya seseorang yang bisa mendengar tanpa buru-buru menyuruh kuat. Kalau kamu pernah kehilangan dan merasa tidak bisa menunjukkan apa yang kamu rasakan, itu bukan berarti kamu dingin, bukan berarti kamu tidak peduli. Bukan berarti kamu berduka dengan cara yang salah. Bisa jadi, kamu hanya belum punya tempat, karena duka itu butuh saksi. Tidak harus banyak. Satu orang saja cukup, atau bahkan selembar kertas kosong, tempat kamu bisa jujur, tanpa takut dihakimi. Dan satu hal yang penting untuk diingat, kamu tidak harus kuat setiap hari. Ada hari-hari di mana yang kamu butuhkan bukan solusi, bukan nasihat, bukan motivasi, tapi jeda. Jeda untuk mengakui, hari ini aku sedih, dan itu belum selesai, dan tidak apa-apa. Kesedihan tidak punya tenggat waktu. Ia datang dan pergi sesuai ritmenya sendiri. Yang membuatnya berat, bukan karena ia ada, tetapi karena ia tidak diberi ruang. Kalau saat ini, kamu terlihat baik-baik saja di luar, tapi kosong di dalam. Mungkin itu tanda bahwa ada duka yang belum sempat kamu dengarkan. Dan kamu tidak harus menghadapi itu sendirian. Kalau kamu suka pembahasan psikologi yang tidak menghakimi, yang dekat dengan kehidupan, dan yang bicara dengan bahasa manusia, subscribe. Di sini, kita belajar memahami diri tanpa harus selalu berpura-pura kuat.